Judulnya adalah Allah mengampuni Daud. Kebenarannya adalah Daud memelihara anak laki-laki Yonatan, Mephiboset. Allah menghukum Daud, tetapi juga mengampuni dia ketika dia mengakui dosanya. Kerajaan Daud dipulihkan setelah anaknya Absalom meninggal. Tujuan pelajaran pertama, kita mau menemukan bagaimana kebaikan dan kemurahan Daud untuk Mephiboset. Mephiboset ini adalah anaknya si Yonatan, sahabat baiknya ya. Menunjukkan kepada kemurahan Yesus pada kita. Jadi kebaikan Daud kepada Mephiboset itu juga merupakan gambaran ya, kebaikan Tuhan Yesus kepada kita, kemurahan Tuhan Yesus kepada kita. Yang kedua, memahami bahwa segala dosa itu melawan Allah. Tidak ada dosa yang putih ya. Tidak ada dosa putih. Ada kan istilah orang dosa putih. Dosa itu hitam. Tak ada dosa putih. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah atau melawan Allah. Yang ketiga, percaya bahwa dosa mengharuskan pengakuan. Jadi kalau nanti kita juga belajar bagaimana ketika kamu berbuat salah, berbuat dosa, kamu itu harus mengaku. Itu salah satu tanda kamu bertobat. Gak boleh sampaikan setengah-setengah. Sampaikan semuanya, apa yang kamu lakukan, kamu ceritakan. Dan pertobatan juga harus ada. Jadi bukan hanya ngaku, tapi juga ada penyesalan dan mau berubah. Pertobatan itu bukan hanya menyesal, berubah, tapi kembali kepada Tuhan ya. Yang paling penting berbalik kepada Tuhan. Dan kita dapat mempercayai Allah untuk mengampuni kita. Sebesar apapun dosa kamu, Tuhan sanggup mengampuni. Tapi kita mau tidak datang kepada Dia, mau tidak mengaku dosa kita. Oke, ini adalah satu ayat firman Tuhan yang disampaikan Samuel kepada Saul ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Karena Saul memberontak terhadap Tuhan, menolak apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, dia tidak lakukan. Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan sudah pilih seorang yang berkenan di hatinya. Apa artinya seorang yang berkenan di hati Tuhan? Apa artinya? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau tebak? Kalau salah nggak apa-apa kan? Kalau salah nggak hukum kan? Setidaknya kamu mencoba. Darren, nggak ada s-nya ya. Darren, ini Darrens, ini Darren. Oke, Darren. Tahu apa artinya? Oke, sekarang Darrens. Hah? Apa katanya? Teguh. Orang yang teguh. Teguh itu apa artinya? Hah? Kuat. Orang yang kuat katanya. Kuat. Kuat dalam hal? Orang percaya, orang yang teguh dalam iman itu maksudnya. Oke, coba kita jawab masing-masing. Kalian bantu jawab ya. Apakah orang yang berkenan kepada Tuhan itu adalah orang yang Tuhan kasih? Benar apa salah? Benar apa salah? Benar. Apakah orang yang berkenan di hati Tuhan itu adalah orang yang baik? Benar? Benar ya. Kalau kamu jahat, masa Tuhan senang lihat orang jahat kan enggak? Orang yang baik tentu. Apakah orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang sempurna? Tak ada dosanya sama sekali. Benar gak? Salah. Karena manusia gak ada yang sempurna kan? Daud sempurna gak? Enggak juga. Nanti kita lihat dia berbuat dosa ya. Apakah orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang patuh kepada perintah Tuhan? Benar. Yang terakhir, apakah orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan? Benar ya. Orang yang mengasihi Tuhan. Nah, jadi saya ingin tekankan bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan bukan orang yang sempurna ya. Sama seperti kita Daud, kita berbuat salah, berbuat dosa, Daud juga seperti itu. Tapi kenapa Tuhan melabeli dia, memberikan dia title, gelar, ini adalah hamba yang berkenan kepada. Bahkan nanti ketika Daud sudah meninggal, raja-raja Israel setelah Daud akan dibilang, dia tidak hidup seperti hambaku Daud. Tuhan bilang begitu terus. Daud jadi rujukan loh, jadi patternnya, jadi pola, jadi standarnya Tuhan. Dia tidak hidup seperti Daud, ayahnya.
Kenapa? Karena Daud punya kepribadian yang Tuhan suka. Salah satunya adalah ketika dia berbuat dosa, dia mengaku dengan tulus. Beda dengan Saul. Oh, kamu Samuel terlalu lama datang, makanya saya harus persembahkan. Dia nggak boleh persembahkan persembahan itu, harus imam, harus Samuel yang persembahkan. Tapi dia punya banyak alasan. Oh, orang itu musuh-musuh sudah dekat. Oh, orang-orang Israel sudah pada lari. Jadi saya terpaksa lakukan. Lalu ketika Samuel bilang, Tuhan sudah memilih seorang berkenan di hatinya. Kerajaanmu tidak akan tetap. Oh, aku telah berdosa. Itu Saul. Jadi takut dia kerajaannya diambil, baru dia ngaku aku telah berdosa. Daud gak seperti itu. Ketika Nathan tegur dia, nanti kita lihat dia langsung akui dosanya. Ya. Jadi Daud itu bukan orang sempurna ya. Kita lihat dosa yang dia lakukan. Daud berzina dengan Batsheba. Nah, perzinahan dengan percabulan itu berbeda ya. Perzinahan adalah orang yang sudah menikah. Nah, seperti saya, Lase Dedi dan Lase Yardi sudah menikah. Nah, ketika saya punya hubungan lain dengan perempuan lain, itu saya disebut berzina. Paham? Karena saya sudah menikah. Ataupun Lase Yardi berhubungan dengan laki-laki lain, itu namanya berzina. Nah, kalau saya sama Lase Yardi masih pacaran nih, lalu saya punya hubungan lain dengan perempuan lain, itu namanya percabulan. Bisa paham? Jadi perzinahan adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri. Jadi kalau seperti kalian yang belum berkeluarga, ketika kamu lakukan sesuatu dengan lawan jenis, itu namanya percabulan. Kamu nggak bisa bilang, oh berzina dia, belum menikah. Yang menikah yang disebut melakukan dosa perzinahan. Nah, Daud sudah menikah belum? Sudah. Nah, kamu lihat apa yang dilakukan Daud. Pada waktu pergantian tahun, raja-raja biasanya pergi berperang, tetapi Daud menyuruh Yoab untuk maju berperang. Nah, pada masa itu, ketika pergantian tahun, umumnya raja-raja semua pergi berperang nih. Memang mereka tidak akan di depan, mereka di belakang kan. Yang di depan itu prajurit. Mereka hanya kasih semangat. Ayo, semangat. Lawan mereka, Tuhan akan bela kita. Itu raja akan di medan perang memberi semangat, menunjukkan bahwa dia memimpin pasukan. Tapi pada satu kali, Daud tidak pergi. Dia memilih berada di istana. Alkitab katakan dia sendirian di dalam istana. Tidak ada pengawal-pengawalnya, hanya ada hambanya lah yang mengurus istana ya, pembantu. Kok bisa terganti sendiri ya? Berarti Lase Selfie pencet-pencet dari bawah dia. Kita cabut dulu. Dia bisa ganti loh. Kepencet itu. Oke. Nah, jadi dia memilih berada di istana dan di sana sendirian di istana. Tak ada kerjaan. Nah, ini juga satu pelajaran. Kalau kamu tidak ada kerjaan, hanya melamun, menghayal, itu sangat gampang sekali digoda oleh si iblis untuk berdosa. Kecuali kamu sibuk. Apalagi kalau kamu ada melakukan sesuatu, tak akan tergoda. Tapi kalau kamu santai, ngapain ya? Mager nih. Gabut. Gak ada kerjaan kan? Gak tahu mau ngapain. Itu adalah kondisi di mana kamu sangat rentan sekali digoda oleh si iblis. Melakukan dosa. Ini yang dilakukan si Daud. Daud sedang tidur di istananya. Sore hari dia bangun. Wah. Lalu dia berdiri di sotohnya. Sotoh istananya itu kayak teras di lantai 2 kan. Dia memandang-mandang. Biasalah sore-sore kan dia lihat. Ternyata dia melihat seorang perempuan mandi dari sotohnya. Jadi perempuan ini mandi. Mungkin di seberang istana, di atas rumah juga kelihatan. Jadi dia lihat. Harusnya kalau dia pas lihat begitu, apa yang harus dilakukan? Itu kamu mau lari, benar nggak? Tutup matamu, pergi. Ini enggak, dia lihatin terus. Dia lihatin, lalu dia penasaran. Dia suruh hambanya tanya itu siapa. Lalu hambanya bilang itu adalah Batsheba, istri Uria. Istri Uria, berarti dia harus tahu kan? Oh, istri orang, benar nggak? Tapi ketika dia tahu istri Uria, dia suruh hambanya untuk panggil. Panggil dia, dipanggillah si Batsheba ini, dan dia tidur dengan Batsheba. Nah, si Daud di sini dalam kondisi yang betul-betul bisa dikatakan sedang lemah iman. Dia sudah tahu itu istri Uria, orang itu sudah jelas katakan ini adalah istrinya si Uria. Dia suruh panggil dan dia tidur bersama dengan Batsheba. Lalu kemudian Batsheba memberitahukan kepada Daud bahwa dia hamil. Wah, kacau ini kan, hamil. Kalau sampai Batsheba hamil dan suaminya tahu dia hamil dan suaminya sekarang ada di medan perang.
sangat besar kemungkinan pasti dia akan tahu ini kamu sedang berzina atau berselingkuh dengan siapa. Dia akan tanyain, dan ketika dia aku telah berzina dengan Daud. Wah, Daud bisa akan dipermalukan. Benar, dia sebagai seorang raja, dan bisa-bisa juga dia akan mendapat hukuman ya oleh perbuatannya itu. Takut si Daud, cemas dia, khawatir. Dan ketika Daud khawatir, dia mencoba menutup dosa. Nah, disinilah kita lihat, ketika kamu mencoba menutup dosa kamu tanpa sadar, kamu jatuh ke dalam dosa yang lain. Apa yang dilakukan Daud? Nah, pada waktu itu orang-orang Israel sedang berperang dengan orang-orang Amon, ya. Lalu kemudian dia panggil Uria. Kamu lihat, dia punya banyak prajurit, dia punya panglima perang Yoab. Kenapa dia harus panggil Uria? Kamu lihat si Daud begitu berusahanya dia menutupi dosanya. Dia panggil, dia tanya, bagaimana keadaan Yoab, panglima perang? Bagaimana keadaan tentara di lapangan? Bagaimana keadaan perang? Uria bukan punya kapasitas. Sebenarnya harus ditanya siapa? Panglimanya lah, Yoab. Kenapa kamu panggil Uria? Panglima yang dipanggil. Panglima, bagaimana tentara kita? Bagaimana kondisi lapangan? Tapi dia tanya Uria. Kenapa? Karena dia berharap kalau dia panggil Uria, nanti disuruh, oke, kamu sekarang pulang ke rumahmu. Dia akan pulang jumpai istrinya. Lalu nanti dia pulang, pasti dia akan tidur dengan istrinya dan dosa saya tersimpan rapi. Itu pikiran Daud, benar? Tapi Tuhan sangat mengasihi Daud. Dia tidak mau dosa itu ditutupi. Akan ketahuan pada waktunya, ya. Lalu kemudian setelah dia tanya basa-basi kan, setelah basa-basi tanya medan perang, tanya keadaan tentara, pergilah ke rumahmu, basuhlah kakimu. Baik ya, benar nggak? Baik, basuhlah kakimu. Itu istilahnya, pulanglah ke rumahmu, istirahat. Itu maksudnya, basuh kaki, kamu masuk ke rumah, istirahat, tidur, jumpai istri kamu. Tapi Uria ternyata adalah prajurit yang setia. Dia bilang apa? Kamu lihat. Bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Dia nggak pergi loh. Dia kembali ke kemah, tidur sama prajurit. Lalu Uria jawab, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Sekarang tabut Allah ada di medan perang kan, di pondok, dibawa oleh orang Israel. Juga tuanku Yoab, panglima perang, dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masa kan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Masa aku enak-enakan di rumah makan, minum, sementara teman-teman saya di medan perang, panglima aja di medan perang, saya prajurit biasa, masa saya harus pulang ke rumah santai-santai? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Kamu lihat, seorang yang setia. Baik kan Uria? Baik. Tapi Daud begitu tega. Nanti kita lihat bagaimana dia menutupi dosanya ini dengan cara yang sangat amat tak terbayangkan oleh seorang yang berkenan di hati Tuhan. Oke. Lalu setelah itu, ini tidak ada gambarnya ya, tapi saya jelaskan. Kemudian dia ajak si Uria minum-minum, mabuk. Minum minuman anggur. Biasa orang mabuk, kalau ambil keputusan pasti salah kan? Jalan aja nggak bisa lurus. Apalagi mengambil keputusan. Kamu kalau lihat ada orang mabuk, suruh dia jalan di atas garis ya. Dia nggak bisa jalan loh di atas garis. Jangankan di atas garis, di dalam keramik, satu keramik ini, suruh jalan dia pasti keluar. Karena oyong kan? Jadi si Uria dia pikir, Uria kalau diajak minum, pasti dia nggak sadar, lalu pulang dia ke rumahnya dan tidur, dan dia nanti akhirnya tidur dengan istrinya, dan dosa saya bisa ditutup. Pikirnya begitu. Ternyata ketika dia mabuk, Uria masih sadar loh, dia masih kembali ke kemah. Dia tidak pulang ke rumah, tidak tidur dengan istrinya. Akhirnya Daud putus asa, pikir apa yang harus saya lakukan? Segala cara sudah dicoba, suruh pulang nggak mau, disuruh dibikin mabuk dia nggak pulang juga. Pilihan terakhir adalah bunuh Uria. Kenapa bunuh Uria? Ya, kalau Uria mati, seandainya istrinya nanti perutnya sudah besar, Batsheba hamil, kan orang kan nggak ada yang tahu. Tinggal dia bilang, Uria itu anak Uria. Dulu kan nggak ada tes DNA kan? Mana ada tes DNA dulu? Jadi kalau dia hamil, ya siapa lagi kalau bukan Uria? Kan Uria udah mati, nggak mungkin ditanya. Batsheba nggak mungkin jujur. Jadi ini caranya. Daud menulis surat kepada Yoab agar menempatkan Uria di barisan depan agar dia mati. Kamu bayangkan, kalau di medan perang, yang duluan mati itu yang paling depan. Jadi biasa yang paling depan prajurit-prajurit biasa ditempatkan ke depan. Mereka tak punya pilihan, mereka harus patuhi raja kan.
taruh di situ dan dia akan mati di depan. Dan kalian tahu surat ini siapa yang antar? Uria. Jadi Uria mengantar surat kematian. Kamu bayangkan di dalam surat itu tuliskan ke Yoab, Panglima Yoab, taruh si Uria di medan perang. Dan surat itu diantar oleh Uria kepada Yoab. Jadi Uria sedang mengantar nyawanya sendiri. Tapi dia tahu nggak isi surat itu? Ya nggak tahu. Karena surat itu pasti disegel dan setiap orang yang antar surat akan berani buka surat itu. Jadi waktu terjadi perang, ditaruhlah si Uria di depan yang tempat yang mana paling rentan, di mana prajurit pasti mati. Akhirnya Alkitab katakan Uria mati dalam medan pertempuran. Kamu pikir dosamu bisa ditutup? Daud bisa menutupi dosanya dengan cara ini? Dia pakai cara yang paling akhir ya, membunuh Uria. Dia pikir sudah baik-baik saja kan? Setelah lewat masa perkabungan, maka Daud membawa Batsyeba ke rumahnya. Si Batsyeba tentu sedih ya, sebagai istri, sedih suaminya meninggal. Tapi setelah masa itu lewat, dia panggil si Batsyeba ke istana. Diangkatlah, dinikahilah si Batsyeba menjadi istrinya. Dan Batsyeba melahirkan seorang anak laki-laki bagi Daud. Jadi dalam situasi ini Daud sudah pikir, wah aman. Udah tidak ada yang bisa mengungkap dosa yang sudah saya lakukan. Tapi Tuhan punya caranya sendiri. Caranya Tuhan tidak bisa ditebak, tidak bisa diprediksi. Tuhan punya caranya sendiri untuk menyelamatkan orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kamu berbuat dosa dan dosamu diketahui orang, kamu harus melihat itu adalah tuntunan Tuhan ya, supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa terlalu jauh. Sama seperti Daud. Lalu suatu kali ini Nabi Nathan diperintahkan Tuhan untuk menegur Daud. Tapi cara menegurnya sangat unik. Dia pakai satu cerita. Raja Daud, ada orang miskin punya seekor domba betina. Dan dombanya ini cuma satu-satunya. Makan bersama-sama mereka, tidur bersama-sama, dipelihara, dianggap seperti anaknya. Domba itu. Jadi mereka hidup dengan domba ini dengan penuh kasih. Kemana-mana mereka pergi, domba ini ikut. Lalu ada seorang kaya raja, dia punya banyak domba, banyak sekali dombanya, ternaknya banyak. Lalu kemudian ada tamunya datang dari luar kota. Bukannya dia sembeli dombanya yang banyak itu satu ekor dari sekian banyak, katakanlah dia punya 100. Dia malah ambil domba orang miskin ini. Kamu lihat, orang miskin hanya punya satu-satunya yang dia punya, satu-satunya yang berharga yang mereka beli dengan uang mereka sendiri. Dan sekarang raja itu rampas. Orang kaya ya, bukan raja. Orang kaya itu rampas domba itu dan disembelih untuk dikasih makan sama tamu. Menurut kamu jahat gak itu? Jahat sekali. Kamu ambil punya orang miskin yang satu-satunya. Kamu punya banyak. Itu kamu namanya bukan saja egois, bukan hanya jahat, kamu serakah. Wah, Daud dengar itu marah sekali dia. Lihat wajahnya. Marah sekali dia. Dengar itu kurang ajar. Udah miskin, diambil lagi dombanya. Dengan sesuka hati. Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Benar nggak? Memang benar, itu hukumannya adil sekali. Itu nggak punya hati orang itu. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Ini adalah sesuai dengan hukum Musa. Kalau kamu mencuri punya orang, kamu ganti 4 kali lipat. Karena dia telah melakukan hal itu dan oleh karena tidak kenal belas kasihan. Wah, pandai dia kan menghakimi kan? Itu yang adalah penghakiman yang benar yang dimiliki Daud. Daud punya penghakiman, punya common sense yang bagus tentang bagaimana orang berbuat dosa diadili seadil-adilnya. Tapi dia nggak tahu Nathan sedang bicarakan dirinya. Terkejutlah dia, lalu dibilang si Nathan, engkaulah orang itu, kaulah orang kaya itu yang sudah mengambil domba dari orang miskin itu. Lalu dia akan sampaikan apa yang Tuhan katakan. Engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, isi rumah dari Saul. Kemudian dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Tuhan bilang, aku sudah kasih semuanya sama kamu. Kerajaan Israel sudah saya kasih.
Saya jaga lindungi kamu dari Saul, istri Saul, isi rumahnya, semua yang kamu butuhkan saya kasih. Kalaupun itu belum cukup, saya kasih lagi ini dan itu. Tapi kenapa kamu buat seperti itu? Kenapa kamu harus mengambil Batseba, berzina dengan dia dan bunuh suaminya? Itu jahat sekali. Seolah-olah Tuhan tak mampu kasih kamu. Seolah-olah semua yang baik yang Tuhan sudah kasih kurang masih. Manusia nggak pernah puas. Kamu harus ingat ya. Kita itu punya kecenderungan nggak puas dengan apa yang kita punya. Kamu percaya nggak? Sekarang contohnya, kamu punya HP baru, iPhone 15 lah katakan. Setelah punya senang sekali, wah senang sekali. Nggak usah iPhone 15, Android yang baru saja. Kamu belum punya HP sebelum dikasih handphone. Wah, kalau handphone baru ya, kita kadang-kadang kalau lagi tidur terbangun, kita lihat mimpi nggak? Oh, ada handphone itu, berarti nggak mimpi. Handphonenya. Kita lihat kotak-katik, buka-buka sana sini pengaturan, coba atur sana, atur ringtones-nya, atur semua wallpaper semua. Benar? Kalau handphone baru, seiring berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan sudah mulai taruh aja handphone. Kalau masih baru kan kita taruh, kita takut hilang kan, takut lecet. Beli casingnya, lindungi handphonenya supaya jangan tergores. Lalu screen protectornya dibeli bagus. Lalu kita bikin passwordnya supaya jangan sembarangan orang. Sekarang setelah 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, udah dibiarin gitu aja. Lalu muncul yang baru. Pengen beli yang baru, mana rasa suka kamu kepada handphone kamu yang pertama? Sudah mulai berkurang. Dan begitulah terus kita. Saya bukan bilang kalau kamu nggak boleh punya handphone baru, kalau handphone kamu rusak silakan beli ya, tidak masalah. Tapi rasa puas kita itu tak akan pernah terpuaskan. Apalagi, di negara Singapura ya, kalau iPhone yang terbaru keluar, yang lama langsung ganti itu, walaupun belum rusak. Makanya harga handphone, contohnya sudah keluar yang 16 kan, yang 15 dijual murah. Karena orang mau yang up to date, yang terbaru. Gak puas dengan apa itu. Jadi kalau kamu punya angan-angan, satu hari nanti kalau saya punya ini, wah saya pasti akan senang dan merasa cukup. Belum tentu. Kamu ketika udah sampai di titik A, kamu lihat, titik B kayaknya menarik juga ya, mau di titik B. Udah sampai titik B, C kayaknya menarik juga, mau ke titik C. Kamu gak akan pernah merasa puas. Itu natur kita manusia. Makanya Paulus katakan, godliness with contentment is the great gain. Kesalehan dengan rasa cukup itulah keuntungan yang besar. Kita bukan harus punya segala-galanya baru kamu bisa bahagia, enggak. Kesalehan artinya kamu hidup dekat dengan Tuhan, lalu kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya, itulah keuntungan yang besar. Kamu tak akan pernah bandingin dirimu dengan orang lain. Nah, jadi kembali, Daud tak merasa cukup dengan apa yang Tuhan kasih. Makanya Tuhan tegur dia begitu keras. Nathan tunjuk dia loh, kau orang itu. Nathan nabi loh, dia raja. Raja kan bisa kurang ngajar kamu, ini saya raja loh. Bunuh dia, bisa aja. Tapi Daud punya hati yang begitu peka ya terhadap teguran Tuhan. Dia langsung mengatakan, nah ini masih perkataan si Nabi Nathan. Oleh sebab itu hukumannya ya, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Perbuatan Daud dianggap menghina Tuhan. Kamu sudah saya pilih jadi raja. Saya jadikan kamu raja atas Israel. Kamu sekarang ambil Batseba, berselingkuh dengan dia, bunuh suaminya orang Uria orang Het itu. Kamu sudah menghina saya. Beginilah firman Tuhan bahwasanya malapetaka akan kutimpakan atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Kalau kamu tidur dengan Batseba diam-diam, istri-istrimu, gundi-gundimu akan ditiduri di depan orang banyak. Nanti Absalom ketika ingin mengkudeta Daud, dia bawa gundi-gundinya dan tidur dengan gundi-gundi ayahnya di depan orang Israel. Dilihat orang banyak. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh orang Israel secara terang-terangan. Ini hukuman Daud. Anaknya akan mati, ada Amnon mati, Absalom mati, kan dibunuh oleh anak-anaknya sendiri, saling membunuh. Kemudian juga istrinya akan ditiduri oleh Absalom ketika dia mengkudeta ayahnya. Jadi hukuman Tuhan begitu banyak ya yang harus ditanggung oleh si Daud ini. Dan ketika dia dikatakan, Tuhan mengatakan hukuman itu kepadanya melalui Nabi Nathan, apa
Apa dia bilang? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik. Oh Tuhan, aku kemarin gak sengaja. Aku hilaf. Benar? Manusia kan suka bilang gitu kan. Hilaf. Gak sadar. Hilaf. Aku pada waktu itu lagi gila. Gak sadar. Pikiranku lagi melayang-layang. Dia gak bilang gitu loh. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini adalah salah satu karakter seorang Kristen, orang percaya Tuhan ketika berbuat dosa. Tak membela diri, tak menyalahkan orang lain, tak menyalahkan situasi. Seperti Saul kan, salahkan orang lain, salahkan Samuel, salahkan situasi. Akhirnya ketika dibilang, kerajaanmu tidak akan tetap. Oh, baru dia bilang, aku telah berdosa kepada Tuhan. Daud tak seperti itu. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat ketulusan hati Daud. Lalu kemudian dikatakan si Nathan kan kepadanya bahwa kamu tidak akan mati, kerajaan tidak akan diambil dari kamu. Tuhan mengampuni kamu, kamu tidak akan mati oleh karena perbuatannya. Padahal dia harusnya dihukum mati loh, karena dia telah membunuh Uria, suami dari si Batsyeba. Nah ini pengakuan Daud tadi yang kita sudah lihat. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Lalu dia bilang, dan melakukan apa yang kau anggap jahat supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukuman. Apa yang kau berikan, hukuman yang kau berikan tadi, yang dia bilang bahwa pedang tidak akan hilang dari keturunan kamu, lalu kemudian istri-istrinya akan ditiduri di depan orang banyak Israel, itu biarlah ditanggung oleh Daud. Dia tidak mengelak. Dia bilang engkau adil dalam putusanmu. Apa yang kau bilang tadi itu adil. Engkau bersih dalam penghukumanmu. Tidak ada yang salah dalam penghukuman Tuhan ya. Ketika Tuhan menghukum dia adil seadil-adilnya. Nah, penghakiman di dunia ini tidak adil. Ya, penghakiman manusia itu tidak adil, tapi penghakiman Tuhan selalu adil. Di Indonesia kalau koruptor korupsi triliunan rupiah maksimal hukumannya 20 tahun. 20 tahun itu udah potong masa tahanan. Ketika dia diadili dalam proses pengadilan mungkin berjalan selama 3 tahun, itu udah dianggap hukuman loh. Jadi dipotong loh. Jadi kamu ketika hakim bilang, oke, saya vonis Airin 20 tahun. Pok. 20 tahun itu bukan mulai dipukul palu. Waktu kamu menjalani persidangan itu udah dihitung. Jadi kalau persidangan kamu berlangsung 5 tahun, berarti kamu hanya tinggal jalani 15 tahun. Dan itu pun gak akan 15 tahun. Setiap tahun ada remisi. Potongan-potongan berkelakuan baik lah, bersikap baik, potongan hari raya besar. Mungkin sisa sekitar 10-11 tahun. Dan itulah hukuman atau penghakiman manusia. Tidak ada kan, dan dia bisa keluar dengan hasil korupsinya yang masih disimpan tadi mana. Triliunan dia masih bisa hidup kan, kaya raya. Tapi penghakiman Tuhan itu adil. Kalau orang tidak mendapatkan penghakiman di dunia ini secara adil, nanti pada akhir ketika dia menghadap Tuhan, dia akan menerimanya secara adil. Jadi kamu mungkin bisa lari dari penghakiman di dunia ini, tapi tidak ada seorang pun yang bisa lari dari penghakiman Tuhan, ya. Nah, jadi kemudian atas hukumannya juga anak yang hasil perzinahan Daud dengan Batsyeba mati, ya. Mati, dan Tuhan akan mengaruniakan anak yang lain ganti dari anak itu, yaitu Salomo. Nah, Salomo itu adalah anak Daud dari Batsyeba. Ketika dia sudah bertobat, Salomo nanti dipilih Tuhan menggantikan Daud ya, kayak raja ketiga. Nah, kemudian kedua kita mau lihat Daud memenuhi janjinya kepada Yonatan. Nah, Daud berjanji kepada Yonatan bahwa ia akan menunjukkan kasih kepada keturunan Yonatan. Yonatan ini adalah seorang sahabat dekat Daud, sangat-sangat luwes hatinya. Yonatan anak Saul ya. Kalau dari sistem hierarki dinasti, setelah Saul turun dari tahta, yang harus menggantikan dia secara hukum ataupun dinasti harusnya si Yonatan. Tapi Yonatan adalah seorang yang mengerti firman Tuhan. Tuhan telah memilih Daud, bukan saya. Jadi saya terima Daud menjadi raja menggantikan ayah saya Saul. Jadi dia bersahabat dengan Daud begitu tulus, dengan ikhlas ya. Dengan rela sangat sungguh-sungguh. Jadi dia tidak membenci Daud, tidak iri kepada Daud, tapi mendukung Daud menjadi raja menggantikan ayahnya. Jadi waktu itu dia berjanji kan, si Yonatan mengatakan kepada Daud, jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati,
Nah, Yonatan bilang, kalau aku masih hidup, aku tahu kamu pasti tunjukkan kasih setiamu kepada saya. Tapi jika saya sudah mati, janganlah engkau memutuskan tali setiamu, kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Jadi Yonatan bilang, Daud, saya percaya kamu pasti akan jadi raja. Tolong kalau saya sudah mati nanti, jangan kamu putuskan kasih setiamu terhadap keturunan. Artinya adalah tunjukkan niat baik, sikap baikmu kepada keturunan. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Jadi dengan kata lain, Yonatan bilang, tolong bantu nanti setelah saya meninggal, kalau ketika kamu jadi raja, ingatlah keturunan saya, pelihara mereka, tunjukkan kasih setia. Daud seorang yang memegang janji. Nah, kita belajar ya, kamu kalau berjanji harus penuhi janji kamu kepada orang. Nanti kita lihat aplikasinya ya. Nah, ketika Daud sudah menjadi raja, memimpin seluruh Israel secara utuh, dia tak panggil seorang hamba Saul namanya Ziba. Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Jadi Daud bilang, aku ingin menunjukkan kasihku kepada keturunan dari Saul. Ada nggak keturunan yang tersisa? Masih ada. Seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Jadi Yonatan punya satu anak yang tersisa dan kakinya cacat ya, namanya Mephiboset. Janganlah takut. Jadi nih si Mephiboset kakinya cacat. Ya, silakan duduk. Kakinya cacat, kemudian dia menghadap Daud. Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Kamu gak usah takut, saya akan tunjukkan kasih kepada kamu. Seluruh harta nenek moyangmu, tanah ladang akan saya kembalikan, dan kamu akan makan sehidangan dengan saya. Wah, itu satu hal yang sangat terhormat loh. Makan dengan sehidangan dengan raja, artinya kamu dianggap bagian dari kerajaan. Kamu dianggap seperti anak dari Daud, duduk semeja dengan dia. Lalu lihat pernyataan si Mephiboset, sangat merendahkan diri ya. Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Anjing itu binatang yang haram bagi orang Israel. Nah, ditambah lagi mati lagi. Bangkai itu sesuatu yang haram, najis bagi orang Israel. Jadi di sini double najis nih. Udah anjing mati lagi seperti aku. Jadi dengan kata lain dia bilang, aku ini bukan siapa-siapa. Aku sangat rendah, hina sekali raja. Kenapa kau tunjukkan kasihmu kepada saya? Nah, ini semua kembali kepada janjinya kepada ayahnya Yonatan. Daud sudah berjanji dan dia akan peliharakan ya. Lalu dia panggil Ziba karena si Mephiboset kan kakinya cacat. Jadi dia tak bisa kerjakan mengelola semua ladangnya. Jadi dipanggillah Ziba. Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu harus membawa masuk tuayannya supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Dengan kata lain, Ziba, kamu urus semua ladangnya. Nanti hasilnya kamu kasih ke si Mephiboset. Dan dia akan tetap makan sehidangan dengan saya. Dengan kata lain, ada orang yang mengurus ladang Saul untuk si Mephiboset, orang yang cacat ya. Lalu ya si Mephiboset duduk bersama dengan Daud, sehidangan semeja dengan Daud dan keluarganya. Daud menepati janjinya kepada Yonatan. Nah, apa yang mau kita lihat? Pertama, Tuhan tidak memandang muka menghakimi mereka yang berdosa. Kamu harus ingat ya, jangan pernah merasa ya, wah saya Lause. Wah saya kan Lause Braden. Kalau saya buat salah, Tuhan pasti bisa lah, cincai lah. Selama ini saya sudah buat banyak. Saya pagi datang ke gereja, anak-anak saya awasin, saya fokus jaga anak-anak saya nggak main HP. Nah, saya selalu pelayanan dengan baik. Kalau saya buat salah, Tuhan pasti bilang, oke, Brandon, aku tutup mata satu. Kamu jangan pernah berpikir begitu. Siapapun kamu mau hamba Tuhan, mau evangelis, mau pendeta, mau seorang yang paling dihormati di gereja, kalau kamu buat dosa, Tuhan tetap akan mengadili kamu. Ya, Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan nggak? Berkenan, Tuhan hukum juga. Jadi siapa di sini yang di antara kita yang disebut bahwa kita berkenan kepada Tuhan secara langsung dikatakan Tuhan? Nggak ada.
Orang yang dikatakan Tuhan saja, seorang yang berkenan di hatinya, Tuhan hukum, apalagi kita. Jadi kamu jangan pernah berpikir bisa lepas dari hukuman dosa ya. Tuhan akan hajar kita, disiplinkan kita untuk agar kita bisa kembali ke jalannya ya. Kedua, walaupun Tuhan adalah pribadi yang adil, menghukum dosa, mengadili dosa, tapi Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia berbelas kasihan kepada mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Kalau kamu sungguh-sungguh tulus ya, Tuhan saya berbuat salah, ampuni saya. Tuhan ampuni kamu. Misalnya kamu melawan orang tua kamu kan, wah saya dulu melawan orang tua hebat sekali ya, tak peduli, saya lawan orang tua saya. Tak boleh ya kamu melawan orang tua itu harus kamu hormati. Lalu ketika kita sudah ngomong kasar, kita banting pintu, kita lempar orang tua kita. Semalam saya barusan lihat video, ada seorang anak mungkin SD ya, kelas 6. Dia minta sesuatu ke mamanya sambil jemur baju, nggak mau, ditendangnya mamanya. Kurang ajar sekali, dia tendang mamanya dari belakang. Kayak tendangan berantem sama teman-teman, lari, tendang gitu, mamanya sampai mau jatuh. Kurang ajar sekali. Nah kalau kamu sudah tidak menghormati orang tua kamu doa pada Tuhan, maafkan saya tadi sudah ngomong kasar ke mama. Saya tadi banting pintu, mama pasti sudah sedih, mungkin menangis juga. Kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, Tuhan ampuni kamu. Tak ada dosa yang Tuhan tak bisa ampuni. Kamu kalau bersalah yang kamu rasa, waduh aku sudah berdosa sekali, aku sudah merasa sangat bersalah sekali, sampai kamu gemetaran kan, udah lakukan dosa itu. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, Tuhan ampuni kamu. Itulah sukacita kita, selalu ada pengampunan kalau kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Dan kamu harus ingat, Tuhan lihat hati kamu. Kamu tak bisa menipu Tuhan ya. Kamu mungkin di depan orang air matamu banyak berlinang, tapi dalam hati tak tulus, Tuhan tahu. Daud cukup hanya bilang, aku telah berdosa kepada Tuhan. Tuhan lihat hatinya, tulus, Tuhan ampuni. Jadi kita belajar sungguh-sungguh bertobat, bukan dengan air mata. Air mata itu bukan berarti tandanya kamu sungguh-sungguh bertobat. Hati kamu yang betul-betul menunjukkan apakah kamu bertobat atau tidak. Menyesali dosamu atau tidak. Dan yang ketiga, kita harus menjadi orang yang menepati janji. Nah ini satu hal yang juga saya ingin jelas. Kalau orang tua kamu berjanji ya, oke, Joanna, Hana, nanti papa janji ya, kita nanti, katakanlah ini janji ya, nanti kita jalan-jalan ke Eropa misalnya. Contoh. Lalu sampai tanggal bulan nanti libur vacation ini kita ke sana. Ternyata pas lagi liburan ada kerjaan mendadak. Dan akhirnya kalian tak berangkat. Kamu jangan bilang ya, papa nggak tepat janji. Itu beda loh. Dia mau tepati janji, tapi memang karena ada keadaan mendesak yang tak bisa ditinggal, akhirnya tak bisa dipenuhi. Beda orang yang bisa pergi tapi nggak mau pergi. Paham? Dia bisa lakukan. Contohnya, saya janji sama Sisi ya, nanti kita ke kolam renang. Dia tagih terus. Nanti kita ke kolam renang di Orchid. Saya bilang sama Sisi, wah nanti dia bilang, papa kapan kita mau pergi? Tapi karena saya sibuk, saya belum ada waktu. Tapi pada waktunya saya penuhi. Nah ketika saya ada waktu nih, lagi santai nih, saya bisa pergi. Tapi saya bilang, nanti ya, itu namanya nggak tepat janji. Tapi kalau saya lagi betul-betul tak bisa, bukan nggak mau ya, beda nggak mau sama nggak bisa. Itu tak bisa dibilang nggak tepat janji. Bisa paham? Nah, kalau orang bisa tepati janji, bisa lakukan, tapi dia nggak mau lakukan, orang itu tak tepat janji. Tapi kalau ada halangan, hambatan yang membuat dia tak bisa penuhi janjinya, itu bukan tidak memegang janji. Hanya waktunya belum memungkinkan. Nah, jadi kamu hati-hati buat janji ya. Jangan cepat sekali buat janji. Nanti ya besok ya, aku bawa makanan untuk kita ya di sekolah ya. Gampang sekali ngomong, besoknya nggak dibawa. Pikirkan baik-baik, karena kesaksian kita juga terletak pada omongan kamu. Kalau kamu berjanji dan sering sekali lupakan janji kamu, sering sekali tak penuhi janji kamu, lama-kelamaan orang tak mau percaya sama kamu lagi. Anak Tuhan harus bisa dipegang perkataan, ya. Harus bisa memenuhi janji, berkata jujur. Memenuhi janji adalah bentuk dari kejujuran, ya. Kejujuran kita terhadap orang lain. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah kami belajar dari kisah Daud. Ketika kami berbuat dosa, kami akan dengan sungguh-sungguh menyesali dosa kami, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Bantu kami untuk menjadi saksi yang baik, dan biarlah kami dengan tulus, dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatan dosa kami,
Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan pengampunan kepada setiap kami yang datang dengan hati yang tulus dan kesungguhan hati. Kami berdoa untuk anak-anak remaja, biarlah Engkau terus menolong mereka bisa hidup dekat dengan Tuhan. Berkati kami juga nanti dalam ibadah kebaktian umum, agar kami bisa mengikutinya dengan fokus dan beribadah dalam roh dan kebenaran. Ampuni kami Bapa dari dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.